Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini. Di video kali ini saya akan membahas motor matic dari Honda yang baru saja rilis beberapa waktu lalu, yaitu Honda Scoopy 2024. Bagaimana opini saya mengenai motor ini? Apakah dengan generasi baru ini mampu menyaingi Yamaha Vario atau Vino? Saya akan bahas dari beberapa poin berikut ini. Untuk desain Scoopy 2024 ini memang selera sih. Ada yang suka, ada yang tidak. Namun kalau saya suka, karena dari depan kelihatan lebih lucu. Bukan lucu jelek ya, tapi lebih ke unik. Bagian stang sekarang full cover, ada yang berpendapat jadi seperti Genio. Kemudian bagian lampu depan mikanya lebih lebar yang membuat kesan lebih futuristik. Dan kalau dilihat dari samping jadi lebih datar. Tidak seperti sebelumnya yang lebih menonjol pada bagian lampu depannya. Lalu bodi depan sebelah sen ada lubang yang di dalamnya terdapat klakson. Memang lubang ini ditujukan supaya suara klakson lebih jelas. Kemudian untuk bodi samping masih kental sekali aura Scoopy lamanya. Yang belakang juga demikian. Paling terasa perubahan ada pada bentuk sen dan bagian lampu belakang terdapat tambahan pemanis yang membelah. Untuk lampu Scoopy ini dibandingkan sebelumnya ada perbedaan secara teknologi. Lampu depan LED, serta sekarang lampu belakangnya juga sudah LED. Beda dengan sebelumnya yang masih bohlam. Nah, untuk detail perubahannya ada di depan. Di mana sekarang untuk lampu dekat dan jauhnya berada di bagian diagonal DRL-nya. Lebih kecil namun teknologinya lebih baik dari sebelumnya. Honda menyebutnya Crystal Block Headlight. Secara tampilan jadi lebih futuristik dan sepertinya tidak menyilaukan seperti sebelumnya. Ya, selama calon pengguna motor ini tahu kapan waktunya menyalakan dan mematikan lampu jauh, serta tahu bagaimana pengaturan ketinggian lampu. Nah, untuk lampu DRL-nya secara garis desain masih khas dengan sebelumnya. Modelnya membulat seperti lampu neon zaman dulu. Untuk sen penempatannya kini lebih ke bawah. Bentuknya juga lebih sederhana. Kemudian lampu belakang bentuknya hampir sama dengan sebelumnya. Namun ada detil pada mika tengahnya berbentuk kristal blok seperti lampu depannya. Dan untuk sen belakangnya ini juga tampil dengan bentuk lebih sederhana namun lebih cocok daripada sebelumnya. Di bawahnya ada lampu plat nomor yang terpisah dengan lampu belakang. Jadi ada tonjolan pada bagian spakbor. Untuk panel info Scoopy baru ini sudah pakai full digital. Bentuknya juga saya sangat suka. Membulat dan cocok dengan tema desain keseluruhan. Untuk info yang ditampilkan cukup lengkap untuk di kelasnya. Dan untuk lampu-lampu indikator juga saya suka. Penempatannya dibuat menyebar dan bentuk lampu indikator sen dan eco juga unik. Jadi makin kelihatan ramai. Ada kesan motor klasik seperti Supercup juga sih. Untuk tombol-tombol di stang masih sama dengan sebelumnya. Sebelah kanan ada tombol untuk fitur ISS dan tombol starter. Sebelah kiri ada tombol lampu dekat jauh, klakson, dan sen. Dan tombol di area panel info untuk mengatur info. Untuk kunci Scoopy 2024 ini pakai dua tipe, yaitu kunci konvensional dan keyless. Yang keyless masih sama dengan sebelumnya. Nah, yang pakai kunci konvensional ini ada tambahan fitur yang seperti beat, yaitu alarm. Jadi membuat kunci ini punya pengaman tambahan selain penutup magnet. Honda menyadari kalau Scoopy ini termasuk motor yang juga jadi incaran banyak pencuri. Untuk tempat penyimpanan Scoopy 2024 ini punya penambahan kapasitas. Di depan ada dua laci, sebelah kanan model terbuka dan bisa muat botol air mineral ukuran 600 ml. Nah, sebelah kiri ini lebih luas lagi. Model tertutup dan kapasitasnya sangat dalam. Lebih besar dari laci kanan. Serta dilengkapi colokan charger smartphone yang sudah tipe C 5V 3A. Lalu di tengah ada pengait yang bisa dilipat jika tidak digunakan. Dan di bawahnya ada ruang kaki yang alasnya datar. Jadi lebih mempermudah meletakkan tas atau semacamnya. Untuk bagasi di bawah jok masih sama dengan sebelumnya. Nggak terlalu besar, tapi cukup untuk di kelasnya. Karena berbagi ruang dengan tangki bahan bakar, namun bisa muat helm open face ukuran kecil.
Untuk mesin Scoopy 2024 ini masih sama dengan sebelumnya, berkapasitas 109,5 cc, 1 silinder SOHC 2 katup berpendingin udara dengan diameter kali langkah 47 x 63,1 mm. Rasio kompresi 10:1, tenaga 9 PS di 7.500 rpm serta torsi 9,2 Nm di 6.000 rpm. Kapasitas oli 0,65 liter. Bukan mesin yang bertenaga apalagi dibandingkan kompetitornya, tapi cukuplah untuk dipakai berkendara santai. Untuk kaki-kaki yang paling terasa perubahannya ada di Scoopy 2024 ini adalah velgnya. Sekarang pakai model blok persegi panjang dengan 5 palang. Dengan desain seperti ini menambah kesan padat dan lebih retro dibanding sebelumnya. Dan juga masih mempertahankan ukuran diameter 12 inch. Untuk lainnya juga masih sama. Suspensi depan teleskopik, belakang tunggal, rem depan cakram dengan 1 kaliper dan belakang masih tromol. Ban pakai ukuran 100/90 di depan dan 110/90 di belakang. Cukup pas sih dengan dimensi motornya. Dan dengan ban lebih lebar dari Beat membuat motor jadi lebih stabil. Untuk rangka Scoopy 2024 ini masih sama dengan sebelumnya, di mana pakai rangka yang banyak jadi bahan hujatan netizen yaitu ESAF. Dan saya belum tahu apakah rangka Scoopy terbaru ini mendapat pembaharuan kualitas seperti Beat baru atau tidak. Harusnya sih sudah ya. Memang sih dengan rangka ESAF ini motor jadi lebih ringan. Namun kalau bicara kekuatan apalagi dipakai kerja berat, dibandingkan rangka pipa jadi lebih ringkih. Ya tapi kembali lagi ya, motor ini dibuat untuk fashion bukan untuk bawa barang-barang berat. Untuk ergonomi Scoopy 2024 ini juga masih sama dengan sebelumnya. Joknya cukup lebar apalagi dibandingkan Beat. Tinggi joknya juga cukup rendah yaitu 746 mm. Posisi stang juga dekat dengan ke badan dan rendah. Kaki naik ke pijakan juga nyaman dengan area pijakan yang cukup memadai. Ergonomi penumpang juga sama nyamannya dengan pengendara. Secara dimensi, Scoopy 2024 ini karena masih basis yang sama, jadi tidak jauh berbeda. Memiliki panjang 1869 mm, lebar 693 mm, tinggi 1075 mm. Jarak sumber roda 1251 mm, jarak terendah ke tanah 145 mm, berat 94 kg tipe standar dan 93 kg tipe Smart Key. Kapasitas bahan bakar 4,2 liter. Dengan dimensi seperti ini masih sangat cocok untuk dikendarai orang berpostur di bawah 165 cm terutama wanita. Untuk varian tipe Scoopy 2024 ini dibagi menjadi 4. Terendah ada varian Fashion, lalu ada Energetic, Prestige, dan ada Stylish. Yang Energetic ada 2 pilihan warna yaitu Silver dan Red. Dan karakter liverinya cenderung lebih sporty. Kemudian varian Fashion ada warna blue dan juga brown. Untuk livery Fashion ini lebih elegan. Lalu varian Stylish ada warna red dan green dengan livery yang lebih simpel. Terakhir yang varian Prestige ada warna black dan white. Selain dari warna bodi, perbedaan tiap varian juga ada di warna velg. Untuk yang Energetic dan Fashion pakai warna velg hitam. Untuk yang Stylish pakai warna silver. Dan untuk yang Prestige pakai warna perunggu. Untuk harga Scoopy 2024 ini cukup menarik. Meskipun ada perubahan fitur, namun secara harga masih sama dengan generasi sebelumnya. Menurut website resmi PT Astra Honda Motor on the road Jakarta, varian Fashion dan Energetic di harga Rp22.525.000, sedangkan varian Stylish dan Prestige di harga Rp23.330.000. Nah, untuk daerah Malang Raya, varian Fashion dan Energetic di harga Rp24.231.000, sedangkan varian Stylish dan Prestige di harga Rp25.091.000. Oke, jadi kesimpulan dari Honda Scoopy 2024 ini menurut saya pribadi cukup menarik. Perubahan desainnya semakin lucu, velgnya tampil beda, fitur pada lampu, panel info dan kunci semakin baik, serta tempat penyimpanan bagian depan lebih luas. Dan bagusnya dari harga tidak berubah dari generasi sebelumnya.
Kalau saya nilai motor ini dari 1 sampai 10, saya nilai 8,5. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram, TikTok, dan Facebook saya di @mosowibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.